Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara, dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya anugerah, damai sejahtera Tuhan limpahkan buat kehidupan kita semuanya. Amin. Mari sebelum kita bekerja, kita beraktivitas, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, membawa penyembahan kita, membawa pujian kita yang terbaik kepada Dia. Sebab Dia pribadi yang layak untuk kita tinggikan, pribadi yang layak untuk kita agungkan dan kita muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik, kasih setia Tuhan begitu luar biasa. Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Yang Bapa lakukan, yang Bapa kerjakan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yesus Tuhan. Membawaku mendekat padamu. Biarlah pujian pengagungan hanya bagimu, Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Sama-sama katakan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Bawa kami ke gunung kudus-Mu Tuhan. Kiranya kemuliaan-Mu Tuhan nyatakan. Haleluya. Oh, sama-sama. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu,
Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Mari angkat kedua tanganmu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Mari sembah Tuhan. Glory bagimu, hormat sembahmu, sembahmu, ku mau tinggikanmu, ku mau menyembahmu. Haleluya. Oh, ku mau memujimu, ku mau menyembahmu. Bawaku menyembahmu, bawaku ke dalam hadiratmu, hadiratmu, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, ku mau menyembahmu, ku mau tinggikanmu Tuhan. Yesus, sembahmu Tuhan, ku mau menyembahmu, ku mau meninggikanmu, menyembah. Haleluya. Biarlah ku menyembahmu, Yesus Tuhan. Terima kasih. Oh, glory. Engkau baik, hadiratmu hadirat menjamah kami pagi ini Tuhan. Biar hadirat menyentuh setiap kami, memulihkan, memberkati, damai sejahtera-Mu turun buat kami Tuhan. Haleluya. So glory. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Yesus, haleluya. Engkau baik, kasih setiamu sungguhlah ajaib, sungguhlah luar biasa. Haleluya. Oh, glory. Engkau
Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar terus kami memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Makasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Sebab Kau terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, Engkau baik dengan segenap jiwa dan hatimu. Biar Engkau berkata kepada Tuhan, Yesus, Kau sungguh baik. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku
sembahmu, sembahmu. Haleluya. Oh, glory bagimu, glory bagimu, Yesus, puji namamu. Haleluya. Oh, glory. Sebab Kau yang layak kami tinggikan, sebab Kau yang layak kami agungkan, Raja di atas segala raja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, ku angkat pujian, ku angkat penyembahan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Glory bagimu, glory, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Glory bagimu, bagimu segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Oh, glory. Penolong yang setia buat kehidupan kami Tuhan, yang kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia, yang percaya katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia. Oh, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus, Yesusku tak pernah gagal. Angkat kedua tanganmu, katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Thank you God. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, tetap percaya.
Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Nyatakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Kami terus pegang janji-Mu ya dan amin buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau dengar firman Tuhan jadi perenungan kami hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan buat kehidupan kami semuanya. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Bagi-Mu kemuliaan, hormat kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat sebuah renungan kita pada hari ini yang terambil di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Dikatakan firman Tuhan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara melihat dikatakan demikian juga Roh. Nah, ditunjukkan di sana adalah Roh huruf besar gitu ya, berarti Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dikatakan Dialah yang membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab benar sekali dikatakan firman Tuhan bahwa manusia kalau tidak ada yang namanya Roh Kudus di dalam dirinya, kita enggak tahu kita harus berbuat bagaimana dalam kehidupan ini. Pada akhirnya kita akan salah langkah, kita akan yang namanya menghadapi banyak tantangan yang sepertinya tidak akan pernah terselesaikan dalam kehidupan kita. Tetapi dikatakan bahwa ada Roh Kudus yang ditempatkan. Nah, itu adalah janji atau fasilitas yang diberikan kepada kita manusia. Dan itu dikatakan bahwa tempatnya bukan di luar, tetapi dia menetap tinggal kepada diri orang percaya, kepada orang-orang yang percaya akan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan Roh itu atau Tuhan atau Roh Kudus itu, dia katakan itu tinggal di dalam kehidupan manusia. Seperti yang saya katakan semula bahwa memang pengajaran ini sulit untuk diterima oleh orang-orang yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Jadi mereka berkata bahwa masa Tuhan tinggal di dalam kehidupan manusia, yang notabene adalah manusia itu adalah kotor, penuh dengan dosa. Tetapi itulah sebuah kebenaran yang kita imani, yang kita terima bahwa Tuhan atau Allah atau yang berwujudkan daripada Roh Kudus itu dikatakan dia mau menetap tinggal kepada diri daripada orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, dikatakan bahwa penetapan Roh Kudus di dalam kehidupan manusia dikatakan dia membantu setiap kelemahan-kelemahan kita. Nah, seringkali waktu kita menghadapi sebuah tekanan dalam kehidupan kita, sebuah tekanan, sebuah masalah, sepertinya sulit untuk kita keluar dari setiap belenggu masalah yang kita hadapi. Tetapi dikatakan bahwa Dialah yang akan memberikan kita penghiburan dan kekuatan. Sampai dikatakan mungkin waktu kita berdoa sepertinya sulit untuk kata-kata keluar dari mulut kita. Tetapi dikatakan Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sepertinya
Kalau boleh saya katakan bahwa keluhan-keluhan atau tekanan-tekanan hidup yang datang dalam kehidupan kita sepertinya nggak bisa diutarakan dengan bahasa atau kata-kata manusia atau bahasa Indonesia yang kita dapatkan. Tetapi dikatakan bahwa roh itulah yang menjadi perantara antara Allah dan kita. Oh haleluya, yang sepakat dan mengerti katakan amin. Dikatakan roh itulah yang menjadi perantara, dia menjadi imam dalam kehidupan kita yang mengeluarkan ucapan atau keluhan-keluhan yang tak terucapkan lewat perkataan kita. Nah itu tersampaikan kepada Allah. Setiap tekanan, setiap masalah, setiap kebutuhan yang Bapak Ibu hadapi mungkin hari-hari ini, dikatakan bahwa roh tersebutlah yang mengucapkan keluhan-keluhan itu, sampailah itu kepada Bapa. Nah oleh sebab itu, ini yang semua katakan kepada kita semuanya, saudara harus yakin dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara harus percaya bahwa di dalam hidupmu ada yang namanya gini, Tuhan tinggal dalam hidupmu. Roh Tuhan tinggal dalam hidupmu, yaitu Roh Kudus tinggal dalam kehidupanmu. Sebab dikatakan ketika dia tinggal dalam kehidupan kita, dikatakan dia jadi penghibur, dia jadi yang namanya penolong dalam kehidupan kita. Waktu engkau sakit, dia akan menyembuhkanmu. Waktu engkau mengalami sebuah tekanan dalam kehidupan ini, dia datang sebagai pembebas dalam kehidupanmu. Nah oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yakinlah, percayalah, ada Tuhan, ada Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupanmu. Nah kalau pengertian kita bahwa Roh Kudus atau Allah sendiri tinggal dalam kehidupan kita, mari kita jaga hidup kita jaga tubuh kita sedemikian mungkin, sekudus mungkin, supaya benar-benar kita serupa dengan Kristus. Sebab percayalah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa namanya keberadaan Roh Kudus, dia tinggal kepada orang-orang yang hidup kudus, orang yang mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini. Jadi sekali lagi bahwa Roh Kudus yang ditempatkan dalam kehidupan kita, dia membantu kita, dikatakan dia membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab ada banyak sisi kelemahan-kelemahan dalam kehidupan kita. Pikiranmu, waktu engkau mengalami jalan buntu, waktu engkau berpikir sepertinya tidak ada jalan keluar, dikatakan dia yang akan menolong kita. Waktu engkau mengalami yang namanya kesusahan, dia datang sebagai penghibur. Waktu engkau mengalami yang namanya sebuah kebuntuan dalam kehidupan ini, dia datang untuk membukakan jalan bagi kehidupan kita. Yang percaya dan mengerti, katakan amin. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terus kerjakan apa yang ada dalam kehidupan kita. Sebab kepercayaan itu Anda harus bangun setiap hari. Yakinlah, memang kembali lagi bahwa manusia dia yakin dan percaya ketika dia melihat. Tetapi dikatakan firman Tuhan, berbahagialah ketika orang tidak melihat namun dia percaya. Nah oleh sebab itu dibutuhkan sebuah kepercayaan. Nah kepercayaan atau iman itu harus dibangun setiap hari. Anda harus membangun itu supaya benar-benar Yesus yang ada dalam diri kita, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, percaya bahwa dia yang bekerja buat kita, buat kehidupan saudara dan saya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari. Oleh sebab itu, yang terakhir yang saya mau katakan kepada kita semuanya, bahwa bangun supaya benar-benar kepercayaan ini bisa tumbuh bersama-sama. Dan saya yakin ketika iman tumbuh, apapun yang saudara hadapi, tekanan sehebat apapun yang saudara hadapi, ada kekuatan. Ada kekuatan yang memampukan hidup kita untuk menghadapi itu. Yang percaya dan mengerti, katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini sebuah kebenaran firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu yang terbaik buat hari ini, di mana Tuhan sudah memberikan kekuatan, rahmat dan anugerah-Mu buat kami. Terima kasih buat penempatan Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penempatan daripada Allah, Engkau yang mau berdiam diri dalam kehidupan kami. Kami adalah orang berdosa, kami adalah orang yang penuh dengan kebusukan, penuh dengan yang namanya noda dan celah. Tetapi oleh karena kemurahan-Mu, bahwa Engkau mau tinggal dalam kehidupan kami, yang mau
mau membersihkan kehidupan kami dari setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Dan terima kasih buat kemurahan dan anugerah yang Tuhan sudah kerjakan buat kami, sehingga hari ini kami semua dilayakkan. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan kota kami, terus kami berdoa buat bangsa dan kota kami terus melepaskan berkat, kami melepaskan damai sejahtera Tuhan turun buat bangsa dan kota kami. Dan kami terus berdoa secara khusus Tuhan buat pembelian tanah dan bangunan Tuhan buat gerejamu tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kami sepakat, kami berdoa kekuatan anugerah Tuhan. Kiranya surga bergerak. Ketika Engkau bergerak Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak ada sesuatu yang dapat menahannya ketika Engkau sedang bekerja dan bergerak. Tuhan, terima kasih. Kami tetap mempercayai Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami minta dan doakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini, dan kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Biarlah sepanjang hari yang kami lalui, kami dalam perlindungan-Mu, kami dalam kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa yang disampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.